Oke, kita mulai pembahasan kali ini dari sebuah permintaan yang sangat personal dari Anda untuk mencoba memahami sebuah tragedi yang terus terang sangat mengganggu. Sangat mengganggu ya. Kisah seorang siswa SD, usianya baru 10 tahun, di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang mengakhiri hidupnya. Dan pemicu yang diberitakan di mana-mana itu karena ia tidak mampu membeli buku dan pena seharga Rp10.000. Rp10.000. Angka yang, gimana ya, rasanya sulit sekali diterima akal sehat, bisa menjadi pemicu akhir dari sebuah kehidupan. Iya kan? Dan dari tumpukan sumber yang Anda berikan, mulai dari laporan berita, analisis NGO, sampai data pemerintah, tugas kita hari ini sebenarnya adalah mencari jawaban. Kita nggak akan berhenti di berita sedihnya aja. Tentu. Kita mau tahu, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang salah di sistem kita sampai anak sekecil ini merasa putus asa? Tepat. Ini seperti menyusun kepingan puzzle yang sangat rumit dan menyakitkan. Di depan kita ada laporan investigatif, ada analisis tajam dari Amnesty International, dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Ada juga respons dari pemerintah dan DPR, pandangan sosiolog, bahkan data akademis soal kondisi di NTT. Lengkap sekali. Betul. Jadi, mari kita coba susun puzzle ini bersama-sama. Mungkin kita harus mulai dari cerita anak itu sendiri ya, yang kita sebut dengan inisial YBR. Iya, kita harus mulai dari manusianya dulu. Peristiwanya terjadi pada 29 Januari 2026. YBR, siswa kelas 4 SD, ditemukan tewas tergantung di pohon cengkeh di kebun milik neneknya. Dan pemicunya itu tadi, alat tulis seharga Rp10.000. Tapi ada sesuatu yang dia tinggalkan kan? Sesuatu yang membuat tragedi ini terasa, jauh lebih dalam. Betul, surat itu. Ditemukan sepucuk surat tulisan tangan dalam bahasa daerah Bajawa. Surat itu, ya, saya baca isinya dan rasanya sesak sekali. Dia menulis untuk ibunya. Ada kalimat yang awalnya terdengar seperti keluhan anak kecil biasa. Dia bilang, "Mama pelit sekali." Oke, itu masih terdengar seperti renggekan anak-anak ya. Betul, tapi kalimat berikutnya. Untuk anak usia 10 tahun, rasanya luar biasa berat. Dia menulis, "Mama baik sudah. Kalau saya meninggal, Mama jangan menangis." Kalau saya meninggal, Mama jangan menangis. Saya coba membayangkan anak sekecil itu duduk dan menulis kalimat seperti itu. Itu bukan lagi kekecewaan sesaat. Itu sudah keputusasaan yang mendalam sekali. Dan dia nggak cuma menulis. Di surat itu juga ada gambar dirinya sedang menangis. Ini seperti visualisasi dari apa yang dia rasakan. Jadi siapa sebenarnya anak ini? Di balik tragedi ini, sumber-sumber kita menggambarkannya seperti apa? Nah, disinilah kontrasnya terasa sangat tajam. Hampir semua sumber menyebut YBR sebagai anak yang ramah, ceria, dan supel. Seorang anak yang ceria. Iya, tapi di balik citra ceria itu, realitas hidupnya sangat berat. Dia tidak tinggal bersama ibu kandungnya, tapi bersama neneknya di sebuah gubuk sederhana di kebun. Jadi dia benar-benar berjuang setiap hari ya. Maksud saya kondisi ekonominya seperti apa persisnya? Sangat sulit. Ada laporan yang menyebutkan YBR sering sekali tidak membawa bekal ke sekolah. Kalaupun bawa, kadang hanya ubi-ubian. Ya Tuhan. Guru dan teman-temannya sering berbagi makanan dengannya. Tapi dia bukan anak yang pasif menerima nasib loh. Dia juga berusaha membantu ekonomi keluarga. Caranya? Dengan menjual sayur dan kayu bakar. Bayangkan, anak 10 tahun sudah memikul beban ekonomi keluarga di pundaknya. Lalu apa yang terjadi di hari terakhirnya itu? Apakah ada tanda-tanda atau sesuatu yang aneh? Ada. Kronologinya cukup detail. Pagi hari sebelum kejadian, YBR sempat mengeluh pusing dan menolak pergi ke sekolah. Mengeluh pusing? Iya, tapi ibunya, mungkin karena tidak ingin anaknya ketinggalan pelajaran atau tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi, tetap memaksanya berangkat. Oke. Ia lalu diantar ojek ke rumah neneknya untuk ambil seragam, tapi dari sana dia tidak ke sekolah. Dia malah pergi ke kebun. Pukul 11 siang, dia sudah ditemukan tidak bernyawa. Cerita YBR ini benar-benar memilukan, tapi rasanya nggak adil kalau kita berhenti di sini dan hanya menyalahkan keluarganya atau ibunya. Sumber-sumber yang Anda berikan ini sepertinya menunjuk ke masalah yang jauh lebih besar, kan? Tepat sekali. Ini seperti puncak dari gunung es. Nah, disinilah kita beralih dari tragedi personal ke analisis kegagalan sistemik. Banyak pihak seperti JPJPI dan pemerhati anak Retno Listiarti menyebut ini bukan sekedar kemiskinan. Betul. Mereka menyebut ini bentuk pengabaian amanah konstitusi. Tunggu, pengabaian konstitusi. Kedengarannya berat banget. Bisa dijelaskan lebih sederhana. Bukannya sekolah dasar di Indonesia itu gratis?
Nah, disitulah letak masalahnya. Secara teori iya, gratis. Pasal 31 UUD 1945 dan UU Sisdiknas kita mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar tanpa pungutan biaya apapun. Oke, jadi seharusnya memang gratis. Tapi gratis di sini seringkali hanya diartikan sebagai bebas SPP. Kenyataannya ada banyak biaya lain. Seragam, transportasi, dan tentu saja buku dan pena. Beban ini seperti yang kita lihat pada kasus YBR, masih jatuh telak ke pundak orang tua. Jadi ketika orang tua tidak mampu, negara seolah-olah angkat tangan. Itu yang dimaksud pengabaian konstitusi. Tepat. Hak atas pendidikan seharusnya mencakup semua sarana penunjangnya. Bukan cuma gedungnya aja. Jadi negara menyediakan gedungnya, tapi tidak menjamin anak bisa belajar dengan layak di dalamnya. Pandangan dari sosiolog UGM, AB Widianta, yang Anda tunjukkan ini, sepertinya membawa analisis ini ke level yang lebih dalam lagi. Iya, dia menggunakan istilah kekerasan struktural negara yang berlapis. Kekerasan struktural, apa maksudnya? Kekerasan di sini bukan berarti pukulan fisik. Kekerasan struktural adalah ketika sistem itu sendiri, kebijakan, hukum, birokrasi yang secara tidak langsung menyakiti dan merampas hak warga negaranya. Oke, saya mulai paham. Negara menuntut anak seperti YBR untuk memenuhi standar kurikulum, harus punya buku, harus mengerjakan tugas. Tapi di saat yang sama, negara absen dalam menjamin kebutuhan material paling dasar untuk memenuhi tuntutan itu. Dan dampaknya psikologis. Sangat. Menurut Widianta, kondisi ini menciptakan rasa malu, rasa bersalah, hingga rasa tidak layak hidup pada anak. Yang membulu YBR itu bukan cuma kemiskinannya, tapi cara sistem sosial kita membuat kemiskinan itu terasa seperti sebuah kegagalan personal. Seperti aib yang harus ditanggung sendirian oleh seorang anak berusia 10 tahun. Persis. Oke, jadi negara secara konstitusi wajib membiayai, tapi kenyataannya tidak. Ini masalah uang kan? Mari kita lihat anggarannya. Disinilah saya benar-benar bingung saat membaca sumber-sumber ini. Ada klaim anggaran pendidikan kita terus naik, tapi di saat yang sama... Nyawa anak hilang karena Rp10.000. Iya, bagaimana bisa dua hal ini terjadi bersamaan? Anggarannya lari kemana? Ini adalah ironi terbesar dari semua ini. Koordinator Nasional JPIP, Ubaid Matraji, melontarkan kritik yang sangat pedas. Dia menyoroti bagaimana dana pendidikan dialihkan untuk program lain. Program apa? Salah satunya, program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut data mereka, sekitar 69% dari total anggaran MBG yang mencapai 350 triliun itu, atau sekitar 223 triliun, sumbernya diambil dari pos anggaran pendidikan. Tunggu. Serius? Jadi dana yang seharusnya bisa untuk operasional sekolah, untuk guru, untuk sarana-prasarana, termasuk mungkin untuk dana darurat membeli buku dan pena, itu dialihkan untuk program makan gratis? Betul. Akibatnya, anggaran inti pendidikan yang seharusnya 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi secara real menyusut menjadi hanya sekitar 14%. Ini gila. Dan puncak ironinya, Jangan bilang. sekolah tempat YBR belajar dilaporkan bahkan belum menerima program MBG tersebut. Astaga. Jadi anggaran pendidikan untuk kebutuhan dasarnya sudah tergerus, tapi manfaat dari program baru yang didanai itu pun belum sampai kepadanya? Ini adalah contoh sempurna dari kebijakan yang tidak sinkron. Ini kan absurd. Dan kalau kita lihat data dari Amnesty International, kontrasnya jadi lebih gila lagi. Saat seorang anak meninggal karena 10.000, sumber mereka mencatat negara mengalokasikan dana fantastis untuk program lain. Angkanya luar biasa besar ya. 17 triliun untuk biaya keanggotaan Board of Peace, 350 triliun untuk makan bergizi gratis itu tadi, dan 400 triliun untuk Koperasi Merah Putih. Saya tidak sedang menghakimi program-program itu, tapi perbandingan skalanya. Perbandingan itu menunjukkan adanya disonansi yang sangat besar antara skala masalah di tingkat akar rumput dengan skala prioritas kebijakan di tingkat nasional. Kebutuhan mendesak dan fundamental seolah tidak terlihat. Oke, jadi anggarannya salah prioritas. Tapi kan biasanya ada jaring pengaman sosial kan? Bantuan langsung, semacam itu. Kenapa keluarga YBR tidak dapat? Nah, ini menunjuk ke lubang besar lainnya dalam sistem kita. Pendataan dan mekanisme bantuan. Salah satu sumber menyoroti fakta bahwa keluarga YBR luput dari semua program bantuan pemerintah. Semuanya. Semuanya. Mereka tidak terdata sebagai penerima bantuan rumah layak huni, bantuan sosial, maupun bantuan pendidikan. Kok bisa begitu?
Ini menunjukkan masalah serius pada akurasi data pemerintah pusat, yang namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Ini adalah basis data utama yang dipakai untuk menentukan siapa yang berhak dapat bantuan. Kalau datanya saja salah, Ya, bantuannya pasti salah sasaran. Keluarga YBR adalah korban dari ketidakakuratan data itu. baiklah. Anggap saja skenario terburuk, data mereka tidak masuk. Tapi mari kita berandai-andai. Seandainya YBR terdaftar sebagai penerima program Indonesia Pintar atau PIP, apakah itu akan menolongnya hari itu? Kemungkinan besar tidak. Dan ini kritik tajam yang muncul dari banyak sumber. Kenapa tidak? Karena mekanisme PIP itu bersifat remitansi. Artinya, dana dicairkan dalam jumlah besar. Misalnya Rp450.000 untuk siswa SD, tapi hanya cair setiap beberapa bulan sekali. Biasanya per triwulan. Saya mengerti. Jadi bantuannya ada di atas kertas, tapi tidak bisa dipakai buat beli pena seharga Rp10.000 hari itu juga. Tepat. Kebutuhan darurat itu kan harian, bukan 3 bulanan. Sistemnya kaku sekali. Betul. Anak seperti YBR tidak bisa bilang ke gurunya, "Bu, saya beli penanya 3 bulan lagi ya. Tunggu dana PIP cair." Kebutuhan itu mendesak. Jadi harus ada mekanisme yang lebih fleksibel. Iya, inilah kenapa banyak sumber yang kita lihat mengusulkan sesuatu seperti dana darurat di level sekolah. Dana yang bisa diambil dari dana BEOS untuk kasus-kasus seperti ini. Bantuan harus responsif, bukan hanya transaksional. Dan masalah seperti ini bukan cuma terjadi di desa YBR saja kan? Ini adalah cerminan dari kondisi yang lebih luas di Nusa Tenggara Timur. Benar sekali. Kasus YBR ini bukanlah sebuah anomali. Salah satu jurnal akademis yang kita rujuk menunjukkan data yang cukup suram. Seberapa suram? Tingkat kemiskinan di NTT per Maret 2024 itu mencapai 19,48%. Coba bandingkan dengan rata-rata nasional yang berada di angka 9,03%. Wow, lebih dari 2 kali lipatnya. Dan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM-nya juga jauh di bawah rata-rata nasional. NTT di angka 66,68, sementara nasional 74,39. Jauh sekali bedanya. Studi ini membuktikan secara empiris bahwa setiap investasi pada pendidikan dan kesehatan di NTT itu secara signifikan bisa menaikkan IPM dan menurunkan angka kemiskinan. Jadi tragedi YBR ini adalah validasi yang paling menyakitkan dari hipotesis tersebut. Kegagalan berinvestasi pada hal yang paling dasar berakibat fatal. Tepat. Tentu saja pemerintah dan DPR bereaksi setelah berita ini viral. Mendikdasmen Abdul Muti langsung memerintahkan investigasi. Anggota Komisi X DPR Habib Syarif juga mempertanyakan efektivitas anggaran pendidikan APBN. Tapi rasanya itu semua reaksi setelah kejadian. Betul, itu adalah respons reaktif, bukan preventif. Kita sudah bicara sistem, anggaran, data, tapi saya mau kembali ke manusianya. Saya terus kepikiran soal keluhan YBR tentang sakit kepala di pagi hari sebelum kejadian itu. Iya, saya juga. Rasanya ada satu dimensi lagi yang sering kita lupakan. Dimensi kesehatan mental, Anda benar sekali. Komisioner KPAI Diah Puspitarini secara spesifik memperingatkan agar kita tidak menyederhanakan penyebab bunuh diri ini hanya pada faktor ekonomi. Bisa jadi ada faktor lain ya? Perlu didalami juga kemungkinan adanya perundungan di sekolah, tekanan psikologis lain, atau bagaimana pola asuh memengaruhinya. Jadi, keluhan fisik seperti sakit kepala itu bisa jadi tanda depresi pada anak. Saya kira gejala depresi itu selalu soal kesedihan atau menangis. Itu pemahaman umum, tapi pada anak-anak seringkali berbeda. Gejala depresi pada anak seringkali tidak terdeteksi karena manifestasinya bisa berupa keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya. Sakit kepala, sakit perut. Atau bisa juga perubahan perilaku, jadi mudah marah, menarik diri, atau kehilangan minat pada hal yang dulu ia sukai. Dan disinilah semua titik terhubung. Keluhan sakit kepala YBR di pagi hari itu bisa jadi bukan sekedar alasan untuk tidak sekolah. Bisa jadi itu sinyal darurat. Sebuah sinyal dari tekanan psikologis berat yang sedang ia alami. Sinyal yang mungkin terlewatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi mungkin karena ketidaktahuan kita semua tentang bagaimana cara anak-anak mengekspresikan penderitaan mereka. Tepat. Kita terlalu sering melihat anak-anak sebagai versi miniatur dari orang dewasa, padahal dunia internal mereka jauh lebih rumit. Jadi, kalau kita rangkum semua pembahasan kita, ini sebuah cerita yang dimulai dari Rp10.000,
tapi akarnya menjalar kemana-mana. Ke konstitusi yang diabaikan, ke prioritas anggaran triliunan yang keliru. Ke sistem pendataan yang berlubang, ke mekanisme bantuan yang kaku, sampai ke pemahaman kita yang masih sangat minim soal kesehatan mental anak. Ini bukan hanya cerita tentang kemiskinan satu keluarga. Bukan, ini adalah cerita tentang kegagalan sistemik yang berlapis-lapis. Dan apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Kisah YBR adalah pengingat yang sangat menyakitkan. Pengingat tentang apa? Bahwa setiap angka dalam laporan anggaran, setiap baris dalam kebijakan yang dirumuskan di ruang-ruang ber-AC di Jakarta, memiliki dampak hidup mati di pelosok negeri seperti di Ngada. Ini mengajak kita untuk melihat melampaui statistik kemiskinan dan angka triliunan, dan mulai bertanya tentang martabat, harapan, dan hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak Indonesia. Ada kutipan dari sosiolog A.B. Widianta yang sangat kuat. Yang mana? Dia bilang, matinya harapan anak adalah matinya masa depan Indonesia. Sebuah kalimat yang sangat menusuk. Dan itu meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat mendalam untuk direnungkan bersama. Ketika negara menuntut begitu banyak dari anak-anak mereka, harus berprestasi, patuh pada kurikulum yang berat, harus disiplin, apa yang sebenarnya negara berikan sebagai jaminan paling fundamental agar harapan mereka, harapan untuk sekedar memiliki sebuah buku dan pena, bisa tetap hidup?